alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan ini kita melanjutkan membaca Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, dan yang terakhir adalah kita bicara tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah seseorang dalam hatinya timbul was-was, timbul rasa ragu, apa yang harus dilakukan? Ada 5 langkah. Betul ya kemarin ya? Langkah yang pertama adalah dia mengatakan apa? Amantu billahi wa rasulih. Ketika seseorang muncul rasa was-was dalam hatinya tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana rasa was-was itu timbul dari bisikan setan. Dia was-was, dia ragu. Lalu yang harus kita lakukan adalah pertama, kita menyatakan diri atau kita berkata amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia berkata Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, dia berta'awudz, meminta perlindungan pada Allah Ta'ala dari godaan setan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus yang ketiga, apa kemarin? Yaitu meludah 3 kali, ya, meludah ke arah kiri 3 kali. Cuman ludahnya di sini adalah bukan berarti ludah yang dahak gitu ya, atau air ludahnya itu banyak, tidak. Cuman sekadar yang meludah begitu ya, meludah ringan. Lalu yang keempat, berhenti memikirkan hal tersebut. Berhenti dari memikirkan yang tadi yang diragukan, yang was-was. Berhenti seperti itu. Ya. Dan kemarin disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat mengabulkan permintaan hambanya. Ya. Ketika terjadi perang Khaybar, termasuk di antara perang yang lumayan alot, ya, karena kaum muslimin harus mengepung benteng Khaybar berminggu-minggu. Ketika terjadi saat perjalanan perang Khaybar, ya, sebagian sahabat mereka mengeraskan takbirnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dikerasin gitu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Irba'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian, innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak ada. Innakum tad'una sami'an qariba, kalian sesungguhnya menyeru atau berdoa kepada zat yang maha dekat, yang maha mendengar, maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang dirinya dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia meminta kepadaku. Maka penuhilah seruanku dan berimanlah kepadaku agar mereka mendapat petunjuk, agar kalian mendapat petunjuk. Ya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala dekat, ya, maha dekat dan mengabulkan permintaan hambanya. Lalu Imam Al-Muzani mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dengan kemuliaan sehingga tidak dapat dijangkau oleh upaya yang buruk terhadapnya. Kan ini kemarin ya, beliau mengatakan begitu. Hal ini sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu darri fataduruni. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak akan bisa menyampaikan atau tidak bisa mendatangkan kemudaratan kepadaku. Ya, dalam riwayat Imam Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam kemuliaan. Dan Imam Muzani menegaskan lagi Allah Ta'ala di atas arsy, terpisah dengan makhluknya. Ya, Allah mawjud, Allah ada, bukan tidak ada atau hilang. Ya, di sini Imam Al-Muzani menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya, dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang dimana terpisah dari makhluknya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti persangkaan yang batil pada sebagian orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ahlus sunnah mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa 'alal arsy, sesuai dengan keagungan, keluhuran dan kemuliaannya tabaraka wa ta'ala. Allah maha dekat kepada hambanya dan mengabulkan permintaan para hambanya. Dan ilmunya Allah, ya, mencakup keseluruhannya. Ini ilmunya Allah itu luas, ya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wal khalqu mayyituna bi ajalihim 'inda nafadi arzaqihim wa nuqita'i atharihim, kata Imam Al-Muzani. Dan para makhluk akan mati sesuai dengan ajal mereka ketika telah habis bagian rezekinya dan terputus langkah hidupnya. Ya, ini
Pernyataan beliau ini berkaitan tentang bahwasanya setiap makhluk akan mati. Ketika apa? Saatnya tiba. Dan yang kedua, bahwa ajalnya makhluk itu menunjukkan telah sempurnanya rezeki yang dia dapat. Dia sudah mendapatkan semua rezekinya, ya, maka dia meninggal. Lalu yang ketiga, terputusnya langkah kehidupan dia di dunia dengan adanya kematian. Selesai urusan dia di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Di surat Ali Imran ayat 3. Ya, setiap jiwa akan merasakan kematian, siapapun itu. Ya. Makhluk yang namanya makhluk, ya, dia akan merasakan kematian. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan tentang rezeki yang sempurna yang diterima oleh seseorang kemudian dia datang ajalnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hada Rasulur Rabbil Alamin Jibril nafatha fi ra'i annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha." Ini adalah utusan Allah Rabb semesta alam, yakni Jibril, meniupkan pada jiwaku bahwasanya tidaklah suatu jiwa mati sampai disempurnakan rezekinya. Ya, hadisnya ini sahih dari riwayat Al-Bazzar. Lalu Rasulullah bersabda, "Wa in abata 'alaiha fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Meski dilambatkan kedatangannya rezeki tersebut, bertakwalah pada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibqa'ur rizqi. Jangan sampai lambatnya kedatangan rezeki anta khuduhu bima'siyatillah, menyebabkan kamu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fa innallaha la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Karena tidak didapatkan rezeki yang ada di sisinya kecuali dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Lalu Rasulullah bersabda dalam riwayat Ibnu Hibban, la tastabti'ur rizqa. Janganlah menganggap lambat datangnya rezeki. Fa innahu lan yamutal 'abdu hatta yablughahu akhiru rizqihi huwalah fa ajmilu fit talab akhadhil halal wa tarakil haram. Karena tidaklah seorang hamba meninggal sampai kepadanya rezeki yang akhir untuknya. Maka perbaguslah dalam mencari rezeki, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Nah, ini dalam hadis riwayat Ibnu Hibban ya, dan Al-Hakim. Lalu hadisnya ini sahih. Ya. Baik.
Lalu Imam Al-Muzani mengatakan, "Thummahum ba'da ad-dawtati fil quburi musa'aluna." Kemudian setelah himpitan di kubur, mereka akan ditanya. Ya, mereka akan ditanya. Ya. Ini berkaitan tentang masalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya. Yang dimana masalah ini itu dimulai dengan perkara alam barzakh atau alam kubur. Ya. Alam barzakh atau alam kubur. Semua orang yang meninggal dunia akan ditanya di alam kuburnya. Yang dimaksud dengan alam kubur di sini adalah alam barzakhiyah. Bukan berarti seseorang yang dia semata-mata dikubur di dalam tanah. Kemudian orang yang matinya dibakar atau matinya karena dimakan hewan buas, tidak mengalami ini, enggak gitu. Semua orang yang meninggal dunia, apakah meninggalnya itu dikubur di dalam tanah, meninggalnya itu dibakar, meninggalnya itu ditelan hewan buas, atau meninggalnya itu karena tenggelam kemudian tidak ditemukan lagi ujungnya di mana itu jasadnya, atau meninggalnya itu macam-macam, pokoknya dia adalah apa? Meninggal gitu. Maka semua manusia mereka akan mengalami fase yang namanya alam kubur, alam barzakh. Dan mereka hamba-hamba tersebut akan ditanya, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyyuka. Akan ditanya tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ya. Semua orang, semua manusia akan ditanya. Dan ternyata ada orang-orang yang dikecualikan dari ini. Artinya menurut sebagian ulama menjelaskan bahwa ada orang-orang yang tidak akan ditanya dari fitnah kubur ini. Fitnah kubur maksudnya ada ujian yang ada dalam kubur. Siapa mereka itu yang selamat dari fitnah kubur? Ada 6 orang di sini. Oh iya 6. Iya ada 6 orang. Orang-orang yang selamat dari fitnah kubur. Artinya terbebas dari pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah orang yang mati syahid dalam peperangan di jalan Allah. Ingat ikhwatal iman, orang yang mati syahid itu kategorinya apa? Banyak. Ya kan? Orang yang meninggal dunia, wanita yang meninggal dunia karena dia melahirkan, disebut dengan orang yang syahid. Orang yang mati tenggelam, orang yang mati ketika dia mempertahankan hartanya, dan seterusnya. Banyak kategori orang-orang yang mati syahid. Namun kategori yang paling utama dan yang akan mendapatkan pengecualian tersebut adalah yang mati syahidnya dalam pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kaum muslimin ditanya di alam kubur
sedangkan syuhada, orang yang mati syahid, tidak. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kafa bibariqatis suyuf ala rasihi fitnatan. Cukuplah kilatan pedang yang berkelebat di atas kepalanya sebelum terbunuh sebagai ujian buat dirinya. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dan hadisnya sahih. Artinya adalah cukup keadaan dia di medan pertempuran dengan dahsyatnya dentingan pedang dan pedang yang berkelebatan di kepalanya, itu menjadi ujian buat dia sebagai pengganti ujian di alam kubur. Ya. Maka setiap orang yang mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan mereka mati dalam keadaan syahid. Ya, siapapun itu selama dia adalah seorang muslim. Ya. Ini seperti yang pernah kita pelajari beberapa pertemuan lalu. Apa itu? Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya, ya, seseorang yang dia Ahlus sunnah meyakini bahwasanya apa kalimatnya tidak mengklaim orang yang berbuat baik dengan surga kecuali apa yang sudah dipastikan untuk masuk surga. Seperti itu. Nah, para syuhada ini kita diharapkan, ya, kita harapkan bahwasanya mereka mati syahid dan cukuplah keadaan mereka di medan perang menjadi ujian. Baik, itu yang pertama, orang yang mati syahid dalam pertempuran, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal pada saat ribat. Ya, pada saat ribat. Ribat ini maksudnya adalah dia berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin dari kemungkinan serangan musuh. Di bahasa kitanya apa gampangannya? Orang yang ngejaga perbatasan. Perbatasannya kaum muslimin, wilayah kaum muslimin. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah, lalu disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, kullu mayyitin, setiap mayit atau setiap orang yang meninggal, yuhtamu ala amalihi, akan ditutup amalannya, illa, kecuali alladzi mata murabiton fisabilillah, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ribat di jalan Allah. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, maka amalannya akan berkembang sampai hari kiamat. Wa ya'manu min fitnatil qabri, dan dia akan diberi keamanan dari fitnah kubur. Ini termasuk keutamaan orang yang apa? Meninggal dunia dalam keadaan ribat. Ya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan ribat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Ya. Yang namanya hari berarti dari mana ke mana? Sejak terbitnya fajar sampai sebelum matahari tenggelam, kita sebut hari itu. Malam Jumat
berarti mulai tenggelamnya matahari di waktu Kamis. Ya. Orang yang meninggal dunia pada malam Jumat atau hari Jumat, dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, Ahmad, kemudian ya maaf, ada dua ya, At-Tirmidzi sama Ahmad. Cuman hadis ini dilemahkan oleh Ibnu Hajar, tapi kemudian dikuatkan oleh As-Suyuti dan dihasankan oleh Al-Albani. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahallahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Ya. Orang yang keempat adalah siapa? Para nabi. Nah, kenapa kok nggak ditanya? Lah mereka nabi kok gitu ya. Para nabi. Para nabi itu tidak ditanya karena mereka bagian dari salah satu pertanyaan itu. Maka para nabi nggak ditanya. Ini para nabi. Yang kelima adalah, ini menurut pendapat sebagian ulama, yaitu anak kecil yang meninggal dunia saat belum mukallaf. Ya, anak kecil yang meninggal dunia sebelum apa? Mukallaf. Apa maksudnya mukallaf? Terkena beban syariat. Ya. Selama anak itu belum terkena beban syariat, lalu dia meninggal dunia, maka menurut pendapat sebagian ulama, anak tersebut terbebas dari fitnah kubur. Lalu yang keenam, golongan yang keenam atau orang yang keenam adalah As-Siddiq. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang amanah, orang-orang yang membenarkan ya Allah dan Rasulnya. Ala kulli hal ini tercakup ke dalam As-Siddiq, yang dimana disebutkan oleh para ulama As-Siddiq ini tingkatannya itu lebih tinggi daripada asyuhada. Maka kata Imam Al-Qurtubi, mereka ini berhak untuk terhindar dari fitnah kubur. Ya. Baik, itu 6 golongan atau 6 orang yang mereka terbebas dari fitnah kubur. Dari 6 ini kita masuk yang mana? Ya. Disebut orang yang berjihad fisabilillah di medan pertempuran? Enggak. Kita ribat juga? Enggak. Yang kita harapkan nomor 3. Nah, ini peluangnya. Ini peluang. Kita berharap pada Allah. Ya, kita berharap. Karena nomor 4 jelas enggak lah, mustahil. Karena kita bukan nabi. Yang kelima, bukan juga anak kecil. Udah bangkotan kayak begini kan gitu ya. Yang keenam, tipis. Yang keenam tipis. Harapan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya setidaknya nomor 3 atau nomor 6. Kita berharap pada Allah Subhanahu
wa taala. Terus disampaikan di sini bahwa di antara amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah membaca surat Al-Mulk tiap malam. Ya. Sebagaimana dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin manahullahu biha min azabil qabri wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Barang siapa, kata Ibnu Mas'ud, yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Mulk ya, tiap malam, Allah akan mencegahnya dari azab kubur. Dan kami para sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan surat Al-Mulk tadi dengan Al-Mani'ah, yaitu surat Al-Mani'ah, surat pencegah dari azab kubur. Ya, ini riwayat An-Nasa'i dan dihasankan oleh Al-Albani. Ya. Dan ada lafaz yang lain disahihkan oleh Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Ini adalah perkataan sahabat, ya, perkataannya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Baik, itu amalan agar seseorang bisa selamat dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan beramal soleh dan juga dalam keadaan istiqomah di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika